Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya sendiri Eva Retnamliani NIM 036 dan juga Mudrika Munawaroh NIM 01. Kami dari UIN Wali Songo, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, tepatnya pada prodi psikologi. Di sini kali ini kita akan membahas mengenai gangguan pada fungsi ingatan. Seperti apa sih yang dimaksud gangguan pada fungsi ingatan? Yuk disimak terlebih dahulu ya. Baik, saya Mudrika Munawaroh akan menjelaskan mengenai definisi ingatan menurut Kartono Kartini dalam buku Patologi Sosial. Ingatan menurut Kostam, ingatan adalah setiap ungkapan dalam mana kaitan psikis dimanifestasikan dalam dimensi waktu. Kemudian menurut Western, ingatan adalah kaitan masa lampau dari pengalaman. Kemudian yang ketiga yaitu ingatan ialah kemampuan untuk memencamkan, menyimpan, dan memproduksi kembali isi kesadaran. Selanjutnya yaitu ingatan. Ingatan itu memiliki sifat-sifat ingatan ialah setia, cepat, mampu menyimpan lama, kemudian luas, dan bisa mengabdi pada keinginan kita untuk menggali kembali atau untuk menghapus. Kemudian ingatan berkaitan erat dengan kondisi jasmani dan ingatan berhubungan erat dengan emosi-emosi. Jadi ingatan itu kalau jasmaninya kita sedang sakit, bisa aja itu ingatan kita menjadi buruk atau lupa gitu, sering lupa. Kemudian ada ingatan yang setia atau baik dan ada yang tidak. Faktor sugesti dan perasaan memegang peran besar sekali dalam penentuan kualitas ingatan. Maka rasa takut, cemas, ragu-ragu, gugup, minder atau rendah diri dan malu semuanya berpengaruh buruk terhadap ingatan. Jadi terkadang kita misalnya mau presentasi secara offline ya, terus kita sudah belajar semaksimal mungkin, tapi kita gugup atau minder, biasanya ingatan itu akan hilang seketika atau ngeblank seketika. Dan selanjutnya yaitu hasil ingatan. Salah satu hasil dari ingatan ialah mengenal kembali atau to recognize, yaitu bahwa apa yang kita amati sekarang senyatanya pernah diamati atau dikenal di masa lalu. Kemudian yaitu ada peristiwa mengingat kembali atau to remember atau to recall. Mengingat kembali ialah kesadaran masa lampau dikaitkan dengan reproduksi. Selanjutnya yaitu pernyataan-pernyataan pada ingatan. Yang pertama, kualitas ingatan pada setiap individu itu berbeda. Kemudian yang kedua, prestasi-prestasi ingatan itu berkaitan dengan kondisi fisik dan psikis tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman, insight atau wawasan, hubungan logis, pengikhtisaran, irama, melodi, dan sajak dari bahan yang diminati. Semua bisa memperkuat ingatan dan mempertinggi prestasi ingatan. Kemudian yang keempat yaitu pelekatan, pencaman, dan kegiatan reproduksi sehingga terdapat ingatan yang baik. Semua ini bisa diperkuat dengan jalan mengadakan ulang atau merecall seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu pencaman dari ingatan akan berlangsung lebih baik bila bahan informasi dibagi-bagi dalam bagian-bagian kecil dan dihafalkan selama beberapa hari berturut-turut. Oke, kita masuk kepada lanjutan dari pernyataan-pernyataan mengenai ingatan. Di mana di poin ke-6 ini ada di dalam kegiatan pencaman dan ingatan itu sebaiknya diikutsertakan bekerjanya dengan macam-macam indera lain ya. Semisal contohnya ada indera-indera pencium, peraba, dengan membaca keras-keras dan juga lain-lain. Nah, terus juga di poin ke-7 nih ada kesan-kesan dengan warna-warna itu akan lebih diingat daripada yang tidak berwarna dan yang berangka-angka. Dan juga yang ke-8 ada dalam ingatan itu biasanya ada kepribadian, watak, sentimen, minat, emosi, fantasi, harapan, dan kemauan seseorang itu mempunyai pengaruh besar terhadap prestasi ingatan. Lalu yang ke-9 ada situasi dan kondisi yang menguntungkan ini dan menyenangkan tentunya bisa mempertinggi prestasi ingatan loh. Dan yang ke-10 ada untuk mempertinggi prestasi ingatan ini perlu dibangunkan motivasi-motivasi emosi dan kemauan. Oke, kita masuk kepada gangguan ingatan. Di sini teman-teman bisa melihat
dan membaca di sini ada terbagi menjadi 3 ataupun nanti kita akan bahas lainnya. Itu yang pertama, ada amnesia atau lupa ingatan. Amnesia ini terbagi menjadi beberapa hal. Semisal ada yang namanya amnesia retrograde, ada yang amnesia anterograde, ada auditorial, ada amnesia retrograde, dan juga amnesia visual sama amnesia tactile. Dan juga di sini ada senilitas dan demensia senilitas, di mana di sini terbagi menjadi 2, ada demensia senilitas, ada demensia prasenilitas. Dan di sini juga ada hambatan pada reproduksi. Ini yang termasuk ke dalam gangguan ingatan. Oke, nih di sini ada pencegahan mengenai gangguan ingatan. Yang pertama, ada menurut ilmuwan medis dan beberapa cara, dengan adanya beberapa cara, yaitu yang pertama, melatih otak, perhatikan pola tidur, aktif secara fisik, perhatikan pola makan, kelola stres, dan tetap terlibat secara sosial. Lalu, ada juga menurut Islam dalam beberapa hal di kegiatan ibadah yang dimana kegiatan ibadah ini mencegah terjadinya gangguan ingatan, yaitu contohnya bersiwak, saum atau puasa, dan juga membaca Al-Quran. Lalu langkah-langkah berikut ini nih bisa membantu mengurangi risiko dari perlambatan proses degradasi otak. Yang pertama, ada mempertahankan kegiatan yang merangsang mental. Kedua, mempertahankan mengatur ataupun menyiapkan pola makan yang sehat. Terus yang ketiga, cukupkan asupan vitamin dari B12, C, dan E. Lalu yang keempat, ada berolahraga secara teratur. Lalu yang kelima, ada hindari rokok dan juga alkohol. Baik, kita masuk kepada Unity of Science untuk pembahasan kali ini. Di sini saya mengambil dari ayat Al-Qur'an, yaitu dari surat Ar-Ra'd ayat 28, di mana dari artinya sendiri yaitu saya bacakan, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah Allah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Lalu dari tafsiran Qur'annya tersendiri dari surat Ar-Ra'd ini itu memberikan Allah ini memberikan petunjuk bagi orang-orang yang hatinya tentram dengan taubat dan juga tauhidullah dan mengingat Allah, dan juga sehingga menjadi dirinya itu menjadi tenang, dan dengan mengingat Allah ini bertambahlah ketaatan kepada Allah dan juga bertambahlah ingatan kepada Allah sehingga bertambahlah pahala dan juga hati menjadi senantiasa tenang dan damai. Dalam kaitannya dengan pembahasan kita kali ini bisa disimpulkan dalam ilmu psikologi ini, ingatan merupakan bagian utama ya yang nantinya terimplementasi melalui respon berupa perilaku. Begitupun dalam Al-Qur'an yang dijelaskan dengan mengingatkan Allah atau mengingat Allah maka akan menimbulkan efek ketenangan hati. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang dan kesalahan di dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman untuk sudah menyaksikan presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.